Wah, baterainya tembus 157 ya? Waduh, ini lama-lama jadi zone for training ini. Enggak lagi endurance training tapi latihan di zona 4 anaerobik. Piye coba. Sepanjang jalan ini alarm bakal bunyi terus ini, yakin. Guys, kali ini dan seperti biasanya saya nggak sarapan, nggak makan karbo. Jadi untuk energi saya dapat dari lemak sama glikogen. Glikogen itu gula otot ya. Biasanya sih saya memang nggak perlu makan. Untuk jarak sampai 100 km pun biasanya aman. Halo semuanya, selamat datang lagi di channel Julius Gali Haji. Apa kabar kalian? Saya harap kabar kalian baik-baik saja dan sehat selalu. Kali ini saya mau bersepeda endurance training atau latihan ketahanan menggunakan sepeda Elemen versi 38. Nah, ini sepedanya. Kenapa kok saya pilih sepeda ini untuk latihan endurance training? Karena sepeda ini mempunyai bobot yang berat, yaitu sekitar 15 lebih atau hampir 16 kg ya. Dan menggunakan ban yang cukup lebar. Ini bannya menggunakan ukuran 700 x 45C. Dan memang sepeda ini berat basicnya, jadi memang cocok banget untuk sepeda latihan. Nah, ini baru perjalanan keluar dari rumah sudah disuguhi oleh pemandangan pegunungan. Dan nanti kita lewat di atas dari pegunungan itu. Jadi tonton terus videonya untuk melihat bagaimana asiknya pemandangannya. Kemudian teknik-teknik yang saya gunakan untuk bersepeda endurance training atau latihan ketahanan ini. Saya sudah hampir sampai di pegunungan yang saya tunjukkan tadi ya. Jadi depan itu nanti sudah mulai pegunungan dan tinggal ikuti jalur aja, nanti jalannya menanjak naik turun. Jadi ini latihannya bukan cuma latihan ketahanan durasi dan jarak aja sih, tapi latihan power juga ini. Untuk denyut jantung saya batasi di 151 kali per menit. Ini 80% dari denyut jantung maksimal saya. Dan ini saya setting di Cyclocom sos saya. Alarm saya setel di 147. Harapannya sih nggak sampai 150, nanti alarmnya udah bunyi, jadi heart rate-nya nggak bablas. Nah, ini baru sampai sini aja heart rate-nya udah 140. Oke, ini sudah mulai nanjak. Dari habis tanjakan pertama udah lumayan kewer nih, lama nggak nyepeda. Dan ini tanjakan berikutnya, ini tinggi banget nih. Untuk gradiennya sekitar, ini baru mulai aja udah 17%. Dan ya, kita nikmati aja pelan-pelan. Denyut jantung saya limit di 151 kali per menit. Itu denyut jantung rata-rata. Karena ini endurance training, maka sebisa mungkin di zona 2. Beda banget sama waktu aerobik training, dimana denyut jantung bisa sampai 140 kali per menit. Dan ini sudah sampai 151. Wow, 152, 153. Baru juga mulai. Ini tanjakannya belum yang paling tinggi nih. Di depan masih ada. Wow. Ini karena efek lama nggak bersepeda ya. Jadi denyut jantung langsung gampang banget naiknya. Padahal saya biasanya kalau lewat sini pakai chainring 46T, sprocket 42T, itu heart rate paling 140-an aja. Dan ini pakai chainring terkecil 34T, sprocket pakai 42T, heart rate langsung 150-an. Jadi sepanjang jalan ini alarm bakal bunyi terus ini, yakin. Aduh, karena di depan itu tanjakannya masih banyak lur. Dan ini belum yang paling tinggi.
Masih ada gradien 20% di depan. Ini sudah sampai di kilometer 10 dan tanjakan masih berlanjut. Wah, ini baru keluar rumah langsung disuguhi sama tanjakan. Ya beginilah kalau hidup di daerah pegunungan ya. Jadi memang daerah Gunung Kidul Yogyakarta ini dikenal karena banyaknya pegunungan. Maka dari itu tempat ini disebut juga dengan Pegunungan Sewu. Nanti habis ini di depan itu tanjakan paling tinggi, gradiennya itu 20% kalau nggak salah, 19 atau 20% ya, beda tipis saja. Dan biasanya sih pakai centering 46T, sprocket 42T itu kuat-kuat aja. Tapi ini saya pakai centering 34T. Aduh, rasanya berat banget lur. Aduh, ini karena berat badan naik hampir 4 kilo ini. Padahal belum ada 1 bulan berhenti goes ya. Di sini emang cocok banget sih rute untuk ngelatih power ya. Jadi kalau endurance ini lewat sini, kalau belum pernah lewat jalur tanjakan, biasanya memang pertama kali akan berat ini. Nah, ini mulai nanjak. Dan lumayan panjang. Aduh, ini langsung pakai 42T, udah habis. Oh ya, dulu saya pernah nih goes ke sini sama Mas Andre. Waktu itu apa ya temanya ya? Saya lupa ya. Coba nanti saya masukkan di pojok kanan video ini. Nanti kalian bisa cek setelah selesai nonton video ini. Ini bentar lagi ya, alarm heart rate nyala 150 kali per menit denyut jantungnya. Padahal udah pelan banget ini, udah sampai target 151 nih. Wah, mana masih panjang ini. Habis ini tuh datar tapi nanjak lagi nanti. Jadi kayak gini jalannya. Saya coba pelan-pelan dulu, atur tempo. Ini emang nggak seperti biasanya sih ya. Kalau biasanya nanjak sini itu pakai centering 46T pun nggak kerasa capek. Ini berat banget loh. Aduh. Oke, bentar lagi bonus jalan flat. Ayo. Oke, jalan flat lur. Ada. Yeah. Ini sampai ke desa atau dusun Betoro ini, Ponjong, Gunung Kidul. Oke, depan ini tanjakan terakhir ya, yang paling berat. Habis ini nanti jalannya nanjak biasa aja, nggak tinggi banget. Dan denyut jantung sudah sampai 155. Jadi kerasa banget ini, jalannya memang berat. Jalan-jalan? Jih, ya. monggo. Ya, jalur yang berat. Oke, gradien sekarang di 14%, jadi nggak seperti yang tadi ya. Ini memang lebih ringan, cuman tetap aja denyut jantung langsung naik di atas 147 kali per menit. Tapi akhirnya ini hampir sampai puncak. Sekarang ketinggian sudah 400-an meter, tepatnya ini 427 meter di atas permukaan laut. Dan di sekitar sini tuh pemandangannya pegunungan, cakep-cakep lur ya.
Udaranya sejuk, anginnya semeribit. Aduh, enak banget nih buat goes. Wah, baterainya tembus 157 ya? Waduh, ini lama-lama jadi zone for training ini. Nggak lagi endurance training tapi latihan di zona 4 anaerobik. Piye coba. Waduh, kacau ini. Tapi turunnya cepat. Sekarang sudah 133 kali per menit denyut jantungnya. Mungkin harus berhenti ngomong kali ya. Tadi itu sebenarnya masih banyak ya tanjakannya. Cuman karena kalau dipakai ngomong itu dan nanjak, wah, denyut jantungnya langsung melejit naik. Makanya ini saya lanjutkan aja waktu udah turun. Ini sudah OTW turun dan lewatnya ini adalah lewat Pok Cucak. Tanjakan Pok Cucak. Jadi kalau turun di sini, bisa ngebut banget lur. Di sini itu biasanya sih kecepatan bisa sampai 60 sampai 70 km per jam. Untuk turunnya ya, tanpa dikayuh loh itu. Dan tentu saja mau kalian pesepeda apapun, kalau udah ketemu jalan turunan itu pasti udah seneng banget. Nggak mungkin dong ya ketemu jalan turunan malah setanang gitu. Pasti seneng banget. Dan depan ini langsung turun. Nanti panjangnya sekitar 3 kiloan ya, 3 km lah dia nanti. Oke. Untuk denyut jantung sekarang sudah 142 kali per menit ya. Biasanya sih nggak sampai segini denyut jantungnya. Paling mentok kalau udah sampai sini tuh 120 kali per menit. Ini stuck di 140 kali per menit lur. Dan terasa banget dadanya itu deg-degan gitu ya. Untuk denyut jantung saya biasanya kalau udah jalan turun kayak gini, walaupun itu ngobrol, itu bisa turun ke 70 sampai 80 kali per menit. Jadi kalau sekarang sih ini masih 119 120 ya. Wah, ini memang fisiknya nggak bisa bohong lur. Lagi nggak enak ini. Sepertinya butuh beberapa hari atau beberapa minggu untuk recovery lagi. Memang nih kalau habis sakit terus nyoba peda lagi tuh, waduh, paling males banget ya saya tuh. Apalagi kalau sakitnya udah sampai demam gitu, aduh, paling males. Karena pasti fisik saya langsung drop, endurance langsung drop, power langsung drop. Wah, nggak enak banget lah pokoknya. Padahal udah dijaga nggak sakit, tapi ya namanya juga penyakit, kita nggak tahu kan ya. Dan nggak tahu ini nanti bisa target denyut jantung di zona 2 apa enggak average-nya. Targetnya sih denyut jantung rata-rata di zona 2 ya. Tapi kalau melihat ini, wah, sepertinya kok denyut jantung bakal stay di zona 3 sih ya. Nah, ini udah turunan terpanjangnya. Jadi dari tadi tuh saya nggak ngayuh, denyut jantung tetap 120 terus ini. Oke. Selesai turunannya dan sekarang lanjut jalannya datar ini. Sekarang di 20 km awal ya. Jadi sisanya tinggal datar aja sekitar berapa ini berarti 50 km nanti tinggal datar ya, paling naik turun dikit biasa lah ya di gunung gitu. Itu jalannya rolling kayak gitulah ya. Tapi nggak se ekstrim tadi sih, jadi aman. Ini sudah sekitar setengah perjalanan, yaitu 35 km. Karena nanti jarak bersepeda saya itu 70 km. Dan kenapa kok 70 km? Apakah target saya memang 70 km? Sebenarnya untuk targetnya saya bukan di jarak ya, tapi ke durasi. Dengan jarak 70 km
itu durasi bersepeda saya adalah sekitar 3 jam sampai dengan 3 jam setengah. Jadi untuk endurance training atau latihan ketahanan ini memang saya targetkan durasinya paling tidak minimal 2,5 jam sampai dengan di atas 3 jam. Dan ini nanti harusnya sih di atas 3 jam ya. Ini untuk kecepatan rata-rata saya sekarang saat ini di 20,7 km per jam. Denyut jantung rata-rata 131 kali per menit. Terus untuk denyut jantung maksimal 157. Wow. Ini gara-gara tadi nanjak sama ngomong itu tadi ya, makanya langsung melejit. Ya mudah-mudahan sih nanti stabil ya. Denyut jantung rata-rata kalau bisa sih di bawah 131, karena targetnya sih zona 2 kalau bisa. Kalau nggak bisa ya udahlah, yang penting kan goes saja ya. Walaupun nanti jatuhnya ini mungkin ya aerobic training ya, bukan endurance training ya. Aerobic training sama endurance training memang bedanya tipis banget sih. Sama-sama bagus untuk jantung dan paru-paru dan kebugaran tubuh. Jadi ya no problem, gak ada masalah. Karena endurance training sama dengan aerobic training. Cuman kalau menurut saya sih bedanya di denyut jantung rata-ratanya aja. Kalau aerobic training sih biasanya saya heart rate di 140-an ya. Tapi kalau endurance training kayak gini sih biasanya memang target saya taruh di 120-an denyut jantungnya. Oke teman-teman, ini saya beli minum dulu. Untuk jarak tempuh saya saat ini sudah 55 km dengan durasi 2,5 jam. Jadi saya istirahat dulu, ini tambah air minum. Untuk goes kali ini, dan seperti biasanya saya nggak sarapan, nggak makan karbo. Jadi untuk energi saya dapat dari lemak sama glikogen. Glikogen itu gula otot ya. Biasanya sih saya memang nggak perlu makan. Untuk jarak sampai 100 km pun biasanya aman. Yang terakhir itu beberapa bulan yang lalu saya goes 100 km tanpa makan selama 18 jam dan menggunakan sepeda ini juga, sepeda gravel touring elemen versi 38 yang berat ini, dan itu no problem. Itu kecepatan bisa sampai 24 km per jam kalau nggak salah ya. Dengan durasi sekitar 4 jaman saja sudah finish jarak 100 km dengan sepeda gravel loh ya. Wah. Dan kali ini kalau saya mau seperti waktu itu, wah nggak mungkin ya. Ini badan sedang drop ya, beberapa minggu jarang banget goesnya, paling cuma sekali seminggu. Jadi ya nikmatin aja dulu prosesnya dari awal. Seperti biasa saya akan bahas untuk statistik goes kali ini dari data Strava saya. Untuk jarak tempuh bersepeda ketahanan ini total 72 km dengan durasi di atas saddle 3 jam 17 menit. Sedangkan durasi total bersepeda termasuk istirahat dan berhenti di lampu merah adalah 3 jam 40 menit. Kecepatan rata-rata yang didapat adalah 22 km per jam, sedangkan kecepatan maksimal 67,7 km per jam. Total ketinggian yang didapat atau elevation gain adalah 753 meter dengan ketinggian maksimal 444 meter. Untuk denyut jantung maksimal di 158 kali per menit, sedangkan denyut jantung rata-rata di 135 kali per menit atau berada di zona 3, yaitu zona aerobik. Zona denyut jantung sendiri paling banyak di zona 3, disusul zona 2, lalu zona 4 dan baru zona 1. Harusnya target untuk endurance training ini memang banyak di zona 2 dan zona 1, tapi karena fisik sedang tidak baik, maka ya beginilah jadinya. Untuk data statistik lebih lengkap, kalian bisa langsung ke Strava saya, link saya masukkan di deskripsi video ini. Baiklah teman-teman, saya rasa cukup untuk video kali ini. Tekan tombol suka jika kalian menemukan video ini menarik dan menghibur. Kalian juga bisa subscribe channel Julius Galih Aji untuk mendapatkan update video bersepeda berikutnya. Saya Aji, izin undur diri dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Salam sehat, salam goes, tetap semangat.